Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar materi keislaman di pelajaran yang kedua, yaitu mengenai Asmaul Husna bersama Ustazah Rida. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini dilancarkan. Yang pertama, kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan 2 kalimat syahadat. Dan yang terakhir yaitu doa sebelum belajar. Nah, setelah berdoa, baru kita mulai pembelajaran hari ini. Kemarin kalian kan sudah belajar mengenai bab 1 tentang kalimat thayyibah. Nah, di materi keislaman yang bab 1 ada kalimat thayyibah yang terdiri dari kalimat subhanallah, alhamdulillah, ya, macam-macam sudah dijelaskan di pembelajaran sebelumnya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar materi Asmaul Husna. Nah, ketika kita melihat kita takjub, takjub dengan apa yang kita lihat di muka bumi ini. Nah, kita kan di sisi lain juga mengucapkan kalimat thayyibah. Misal kalian melihat pemandangan alam yang sangat luar biasa, Masya Allah, ya, diucapkan seperti itu. Nah, hari ini ada materi tentang Asmaul Husna yang kita ketahui ada 99 nama. Nah, kira-kira Asmaul Husna itu artinya apa ya? Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik. Nah, Allah itu memiliki nama-nama lain. Nama-nama itu mengandung sebuah arti keindahan yang wajib kita ketahui. Nah, setiap pagi ketika sebelum belajar kita sering membaca Asmaul Husna. Nah, hari ini kita akan belajar 6 sifat Asmaul Husna. Yang pertama ada Al-Azim, kemudian Al-Kabir, Al-Karim, Al-Malik, Al-Musawwir, dan Al-Halim. Nah, kira-kira artinya apa ya? Mari kita belajar. Oke. Nah, yang pertama yaitu Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Nah, contoh Allah bersifat Al-Azim, yaitu diciptakannya alat pencernaan kita. Nah, alat pencernaan ini alat yang biasa untuk kita melakukan aktivitas makan, hingga itu dicerna sama tubuh kita, dan akhirnya semua itu harus kita syukuri. Nah, itu salah satu contoh bukti bahwa sifat Allah adalah Al-Azim. Nah, ini kita harus tahu, harus paham maksudnya Al-Azim itu seperti apa ya. Kemudian sifat yang kedua yaitu Al-Kabir. Nah, Al-Kabir itu artinya Allah Maha Besar. Nah, buktinya apa? Kalau Allah itu punya sifat Al-Kabir. Nah, Allah itu menciptakan manusia itu dengan makhluk lainnya itu mempunyai banyak sekali manfaat. Kira-kira apa contohnya? Nah, di gambar ini ada salah satu ciptaan Allah yaitu matahari. Kalian pasti tahu, matahari itu banyak sekali ya kegunaan maupun manfaat yang kita peroleh dari matahari. Bisa untuk menjemur pakaian, untuk kelangsungan pertumbuhan tanaman, untuk pembangkit listrik, untuk berjemur. Nah, banyak sekali manfaatnya. Nah, itu salah satu contoh bukti bahwa Allah memiliki sifat Al-Kabir. Nah, bagaimana contoh yang lain membuktikan Allah itu Maha Besar? Nah, contoh lainnya yaitu atas izin Allah, kebesaran Allah, hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Nah, kalau zaman dahulu itu tentang kisahnya
Raja Fir'aun. Nah, tahu ya, Raja Fir'aun dengan Nabi Musa, itu kan musuh besarnya Nabi Musa. Nah, pada waktu itu terjadi perang, dan atas kebesaran Allah, Raja Fir'aun itu dapat musnah. Yang awalnya ingin menghancurkan Nabi Musa, pada akhirnya dia sendiri yang akan hancur. Nah, itu salah satu contoh sifat Al-Kabir. Sifat yang ketiga yaitu Al-Karim. Al-Karim artinya Allah Maha Mulia. Nah, Allah ini harus kita sembah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, itu sudah terdapat dalam kalimat syahadat yang kita ucapkan sehari-hari. Oke, kalau kita pikir manusia itu makhluk Allah yang paling sempurna ciptaannya dibandingkan dengan makhluk lain seperti hewan, tumbuhan. Kenapa kok manusia diciptakan dan dikatakan paling sempurna? Yang pertama, bentuk fisik manusia itu lengkap ya. Kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa meraba, bisa dan lain-lain. Dan kita juga dikaruniai Allah sebuah akal pikiran. Nah, akal pikiran yang membuat kita bisa berpikir dengan baik. Kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, itu sebabnya kita harus bersyukur dan menandakan bahwa Allah memiliki sifat Al-Karim. Oke, selanjutnya yaitu sifat Al-Malik. Al-Malik artinya Allah Maha Merajai. Nah, buktinya apa? Ini ada ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Di situ ada gunung yang sangat indah sekali pemandangannya. Nah, itu menunjukkan kita harus yakin bahwa keesaan dan kekuasaan Allah itu sangat luar biasa. Nah, oke, selanjutnya yaitu sifat Al-Musawwir. Artinya apa? Al-Musawwir itu artinya Allah menciptakan rupa. Allah menciptakan makhluk yang sangat banyak dan bermacam-macam hingga membedakan yang satu dengan yang lainnya. Di situ ada gambar, ada makhluk yang berasal dari negara-negara dengan ciri khasnya masing-masing. Ada yang tinggi, ada yang kecil, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit sawo. Nah, itu dengan berbagai macam bentuknya. Nah, hal itu menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat Asmaul Husna Al-Musawwir. Oke. Selanjutnya yaitu Al-Halim. Al-Halim artinya Allah Maha Penyantun. Oke, Maha Penyantun bagaimana ya maksudnya? Allah mengasihi dan menyayangi setiap makhluknya. Nah, ketika kita ingin disayang dan dikasihi sama Allah, syaratnya apa? Kita harus rajin beribadah, rajin sholat 5 waktu, rajin mengaji, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, kita harus senantiasa berdoa dan bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan. Nah, tadi sudah dari beberapa sifat-sifatnya. Nah, sudah. Nah, di sini ada 5 soal. Nanti kalian kerjakan di buku tulis keislaman. Ya, soal yang pertama, Allah Maha Merajai adalah arti dari Asmaul Husna yang apa tadi ya. Oke, yang nomor 2, hancurnya kekuasaan Fir'aun merupakan bukti bahwa Allah Maha, tadi sudah dijelaskan ya. Soal nomor 3, apabila manusia sebagai makhluk yang mulia tidak mau bersyukur, maka Allah akan menempatkannya di tempat yang bagaimana? Oke. Nomor 4,
Allah mempunyai nama-nama yang terindah. Nah, itu namanya ada berapa ya tadi? Oke, nama-nama Allah yang indah. Yang terakhir, manusia merupakan makhluk yang paling mulia karena memiliki apa? Dikatakan makhluk yang paling mulia. Nah, kelima soal ini dikerjakan di buku keislaman, kemudian kalian fotokan di wali kelas masing-masing. Nah, demikian penjelasan hari ini mengenai Asmaul Husna. Syukron, terima kasih banyak. Semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.